Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya akan kembali untuk menyampaikan sebuah fakta yang menarik ya tentang seorang murtadin. Tentu saja mengapa saya bilang menarik? Karena sekarang ini memang suatu kenyataan yang tidak bisa lagi dibantah bahwa betapa maraknya murtadin ya, baik murtadin KW ataupun murtadin yang ori. Kenapa saya bilang KW dan ori? Karena KW itu adalah orang yang mengaku-ngaku murtad padahal sebenarnya dia itu memang aslinya umat Paulus ya, tetapi mengaku-ngaku murtad, bahkan berpakaian layaknya seorang Pak Haji ya, dengan peci, dengan tasbih dan segala macamnya ya, dengan atribut-atribut Islam ya, padahal sebenarnya dia itu adalah seorang umat Paulus yang tulen dari sononya, dari lahirnya ya. Kemudian mengapa saya bilang ori? Ya karena ada juga memang fakta bahwa ada memang yang benar-benar seorang murtadin dari sononya ya, memang dia mantan Islam ya. Dan pada kali ini kita kembali untuk melihat seorang murtadin ya, dan setiap murtadin itu tentu saja mereka itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Kenapa tidak bosan-bosannya saya kembali mengatakan Roh Kudus ya, karena memang kebanyakan ya, semua mereka itu memang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Oke, kita lanjut saja ya, kita langsung saja pemirsa saksikan video pada tayangan berikut ini. Nama saya Muhammad Rusli Mono Arfa. Saya berasal dari Sulawesi. Orang tua berasal dari Gorontalo. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tentu sangat kental dengan syariah agama Islam. Ayah saya mendidik saya secara baik soal agama, dan karena itu saya pun bertumbuh menjadi seorang penganut agama dengan konsisten dan konsekuen. Saya tidak pernah membayangkan satu saat saya akan jadi Kristen. Bagi saya Kristen itu tidak menarik ya. Saya sebagai orang Muslim atau terlahir sebagai Muslim, saya memiliki prinsip Islami, yaitu seperti yang tertulis di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-19, Inad dina indaulail Islam. Agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Agama lain itu nggak diridhoi, agama lain itu nggak diterima. Ya, karena itu saya menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Tidak pernah berpikir untuk jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya membatasi diri. Dan saya juga pegang Quran surat ketiga ayat 85, dikatakan waman yabtagi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa Ya, kita lihat pemirsa ya, walaupun makhrajnya hancur-hancuran ya, tidak bisa membedakan huruf kha dan huruf ha ya, tapi oke lah, kita lanjut saja ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin kembali untuk menyampaikan bahwa mengkoreksi juga ya, bahwa
Murtadin ini hanya membaca surat ketiga ayat ke-85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil Islam sebagai agamanya, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi murtadin ini hanya melihat ayat Al-Qur'an itu saja tanpa mau mempelajari isinya. Ya, hanya melihat satu ayat itu saja. Ya, kita skip. Mencari agama selain Islam tidak diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi saya sangat menyadari kalau saya keluar dari Islam, saya tergolong orang yang rugi. Islam adalah hidup dan mati saya. Karena itu juga dikatakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, tentu saja ya, sudah cukup jelas ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan seperti apa yang murtadin ini kutip ya. Ya, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan risalah penutup para nabi. Ya, ketika Yesus Kristus mengatakan ya, Isa Al-Masih ya, mengatakan bahwa dia itu adalah penerus ya risalah dari Musa, ketika dia mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 23 di sana dikatakan ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku itu datang untuk merombak hukum Taurat. Ya, apa kata Yesus? Bukanlah aku datang untuk meniadakannya tetapi menggenapinya. Ya, sehingga aku berkata kepadamu, kata Yesus, sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu sebelum semuanya terjadi. Ya, itu kata Yesus. Jadi Yesus itu juga datang untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh Musa. Ya. Jadi pesan dari seluruh para rasul itu sama. Begitu juga Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an surat kelima, surat Al-Maidah ayat ketiga di sana dikatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku serta telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu datang tidak membawa agama baru, tetapi untuk menyempurnakan risalah Islam yang disampaikan oleh seluruh para nabi, termasuk Musa dan Isa Al-Masih. Jadi murtadin ini hanya membaca ayat saja ya, bahwa janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tetapi dia juga tidak menyadari bahwa Yesus itu beragama Islam. Ini celakanya. Ya, mari kita lanjut. Inilah prinsip Islami yang saya pegang. Artinya untuk menjadi Kristen itu sebuah kemustahilan secara manusia. Karena selain tidak menarik Kristen itu bagi saya, ya, Kristen itu juga kafir menurut saya. Kenapa kafir? Karena ya sesuai dengan dalil Quran, di dalam Quran surat yang kelima Al-Maidah ayat 73 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan. Kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ya benar ya, Al-Quran menegaskan itu di dalam surat kelima ayat ke-72 dan 73. Di situ sudah sangat jelas bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah salah satu dari yang tiga. Ya, ini tertulis di dalam Alkitab juga, di dalam Injil 1 Yohanes, ya, di dalam 1 Yohanes
pasal kelima ayat 7 sampai dengan 8. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tetapi ini bukanlah ucapan Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang bodoh ini. Yesus hanya mengatakan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 ketika dia ditanyai oleh orang-orang Yahudi, "Guru, hukum apa yang lebih utama?" Kata Yesus, "Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ya. Dan kasihilah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Ya. Itu juga kata-kata Yesus, ya. Yesus juga menegaskan ini karena dia mengikuti di dalam Taurat Musa, di dalam kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4, kemudian pasal 4 ayat 35. Di sana dikatakan, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini kata-kata Musa. Jadi Yesus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa beliau juga mengikuti risalah yang disampaikan oleh Musa, ya. Tetapi di dalam Kekristenan tidak, justru mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu dari yang 3 atau Trinitas, di mana orang-orang Kristen selalu mengatakan, ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Orang-orang Kristen juga selalu berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini, ya, jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya bukan mengikuti ajaran Yesus dan Musa, tidak, tetapi mengikuti agama si penyesat Paulus itu. Dan ini yang tidak disadari oleh murtadin yang satu ini. Jadi sungguh sangat kasihan sekali, ya, mengutip-ngutip ayat Al-Quran tetapi tidak memahami ajaran Yesus itu sendiri. Jadi sungguh sangat menyedihkan dan kasihan sekali motif si murtadin ini murtad, ya. Jadi orang Kristen punya Allah itu 3, karena ada Trinitas, Allah Tritunggal. Jadi bagi saya Allah Tritunggal itu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi 3 Allah yang menjadi satu. Itu ajaran siapa? Bukan ajaran Yesus. Ya, kasihan sekali murtadin ini. Ya, mengikuti si penyesat Paulus itu. Sungguh sangat kasihan sekali. Padahal ayat itu bukanlah ayat yang asli, ya. Coba kita lihat sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di pembahasan saya sebelumnya, bahwa ayat itu dibuang oleh Alkitab RSV tahun 1952. Karena RSV tahun 1952 itu merujuk pada naskah yang paling kuno, di mana 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8 itu dibuang karena dianggap tambahan, ya. Demikian juga tentang kenaikan Yesus ke langit di dalam Injil Markus pasal 16 ayat ke-19, dan juga di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-52. Itu dibuang oleh Alkitab RSV tahun 1952 karena dianggap ayat itu tidak asli. Ayat itu sisipan, penambahan. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang membuang itu? Bukan Muslim, bukan Yahudi, tetapi orang-orang Kristen, di mana 32 orang sarjana teologi dibantu oleh 50 aliran Kristen yang berbeda. Mereka membuat Alkitab RSV, ya, di mana di dalam kata pengantar Alkitab itu mengatakan bahwa Alkitab King James yang merupakan acuan bagi seluruh, ya, orang-orang Kristen, yang merupakan acuan bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia ini, di mana Alkitab tersebut, yaitu King James Version, sudah mengalami kerusakan yang parah, ya. Bayangkan firman Tuhan itu rusak, ya. Jadi kasihan sekali murtadin ini, sungguh sangat menyedihkan. Jadi sebelum murtad itu ya belajar dululah. Maka saya pegang ayat Quran
Al-Maidah 73 itu mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Cocok nih. Ya, Al-Maidah 73 ini cocok untuk orang Kristen. Nah, yang kedua, saya mengatakan orang Kristen itu kafir, agama kafir, karena dia berkata Allah itu punya anak. Ya, anak Allah itu namanya Yesus. Kan ada lagunya kan? Anak Allah, Yesus namanya. Nah, maka Quran surat Al-Ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat saya pegang dengan kuat. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanak. Karena itu kalau orang Kristen bilang Allah itu punya anak, wah ini sesuatu yang bagi saya ya kekafiran gitu. Sesuai dengan Quran yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116 dikatakan wa qalu takhazallahu waladan. Ya. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata Allah punya anak. Ya. Ini saya pegang. Dan yang ketiga, bahwa orang Kristen itu kafir karena dia menyembah Yesus yang notabene adalah manusia sebagai Tuhan. Ya. Karena itu juga dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 72 berkata, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Makhrajnya hancur sekali ya. Jadi saya meragukan ini murtadin apa bukan ini. Ini jangan-jangan murtadin KW lagi. Oke, kita lanjut. Kafirlah mereka yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Nah, ini 3 alasan kenapa saya mengatakan agama Kristen itu agama kafir. Ya, saya nggak tahu yang lain ya. Apakah yang lain juga sama dengan saya yang mengatakan orang Kristen itu atau agama Kristen itu kafir dengan dalil ya Quran yang dipakai sebagai rujukan itu dalam Al-Maidah 73 ya, dalam Al-Baqarah 116. Ya, tentu saja kafir ya. Karena ingkar terhadap ajaran Yesus dan seluruh para nabi. Ya, karena kata kafir itu berasal dari kata kafara, yaitu ingkar. Ingkar terhadap ajaran para nabi termasuk Yesus, dan Anda juga ingkar, tapi Anda tidak menyadarinya. Jadi sungguh kasihan sekali ya. Dan Al-Maidah 72. Ya, saya tidak tahu. Tapi inilah yang saya pegang. Ya. Itulah yang menjadi dasar saya mengatakan kepada orang Kristen, Kristen itu agama kafir. Maka sebab ya, karena ternyata Al-Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Bukankah kita ini membutuhkan petunjuk dalam hidup ini? Ya. Walaupun kami percaya, tapi ya bahwa Alkitab yang ada itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Injil, ya, Taurat, Zabur dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi bagi saya membaca Al-Quran itu sudah lebih dari cukup. Ya, tidak perlu harus baca Injil lagi.
ya baca Quran saja. Ya. Karena itu untuk membaca Alkitab itu sesuatu yang problem bagi saya. Nah, kenapa? Karena itu yang tidak dianjurkan. Yang kedua, kalau ayah saya kedapatan saya baca Alkitab, waduh ini persoalan ya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, saudara. Ya. Hancur lagi bacaan Qurannya. Nah, tetapi kenapa saya harus baca Alkitab? Ya, saudara, untuk membaca Alkitab saya harus kumpulkan keberanian. Artinya saya harus punya alasan yang kuat kenapa harus baca Alkitab. Ya, kita lihat ya apa alasannya. Ya, saya jadi penasaran juga nih. Maka kalau ditanya kenapa Anda baca Alkitab, yang pertama ya karena rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Benar, sungguh sangat fantastik itu ya, brilian, bahwa percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Taurat, Zabur, dan Injil ya. Itulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Ya, jadi saya juga mengimani itu. Bahkan batal iman saya sebagai seorang muslim jika tidak beriman kepada Taurat dan Injil ya. Itu yang perlu dicatat. Batal keimanan saya sebagai seorang muslim jika tidak beriman kepada Taurat dan Injil ya. Catat itu. Nah, yang kedua, saya kasih 3 alasan saja kenapa saya harus baca Alkitab. Kenapa saya berani baca Alkitab? Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 46. Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata begini, kami berikan Injil. Di dalam Injil itu fihi hudan. Di dalamnya ada hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Jadi Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Betul, benar sekali bahwa di dalam Injil itu dan Taurat itu adalah ada petunjuk ya, dan jalan yang menerangi. Betul sekali, saya tidak meragukan itu. Sangat benar yang apa Anda katakan itu. Dan saya ulangi lagi, di dalam Taurat dan Injil itu ada jalan yang terang ya. Ya, kita lanjut. Waduh, saya bangga punya Al-Quran ya, karena ternyata Al-Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Bukankah kita ini membutuhkan petunjuk dalam hidup ini? Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Sebutkan apa maka saya akan menjawab dengan satu kalimat pendek. Alkitab atau Injil adalah petunjuknya. Bukan. Nah, ini gagal pahamnya murtadin ini. Ya, dia menyamakan Taurat dan Injil itu dengan Alkitab. Ya, sungguh sangat parah sekali pemikiran murtadin ini. Pantas saja murtad, ya, gagal paham. Ya, mari kita lihat alasan-alasannya. Kita lihat, ketika Al-Quran mengatakan bahwa di dalam surat ketiga, ayat ketiga ya, di sana dikatakan bahwa Allah itu menurunkan Injil, ya, bahwa Injil itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Isa atau Yesus, di mana Injil itu berbentuk lisan bukan tulisan. Ya, kita lihat di dalam Injil Matius pasal ke-9 ayat ke-35. Di sana Yesus itu berjalan dari satu desa ke desa yang lain itu untuk mengabarkan Injil. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Markus pasal ke-8 ayat 35, di mana Yesus itu mengabarkan Injil, dan juga di dalam Injil yang lain ya, di mana dikatakan bahwa Yesus itu mengabarkan Injil. Tetapi Injil apa yang dikabarkan oleh Yesus saat itu? Apakah Yesus itu membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di bawah ketiaknya keliling dari satu desa ke desa yang lain di tanah
Galilea? Tidak. Ini yang sangat disalahpahami oleh murtadin ini sehingga murtad, ya. Jadi sebelum murtad itu belajar dululah, ya. Jangan gagal paham, karena sedikit saja Anda gagal paham, salah dalam memahami apa itu Injil sehingga Anda murtad, maka itu adalah merupakan awal dari kecelakaan Anda itu, ya. Sungguh awal dari kecelakaan Anda karena kebodohan Anda, ya. Jadi Anda gagal paham, ya. Apa yang Anda anggap Alkitab yang Anda pegang itu, ya, itu bukan Taurat dan Injil, ya, tetapi itu adalah produk dari penyembah berhala, di mana sudah terdapat campur baur kesalahan-kesalahannya di dalam situ, ya. Jadi sangat kasihan sekali Anda seorang murtadin ini, ya. Jadi belajar lagi lah, jangan gagal paham. Cuman hudan, tapi juga wanurun. Dikatakan dan cahaya yang menerangi. Jadi di dalam Injil itu ada terang. Terang itu artinya jelas. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang gak jelas kita jumpai dalam hidup ini, bacalah Injil. Baca Injil mana? Injil Yesus. Injil Yesus sudah tidak ada lagi, wahai murtadin, ya. Jadi gunakanlah, pakai dulu akalmu, ya. Gunakan itu. Jangan menyesatkan umat manusia, ya. Jadi belajar lagi. Jadi mulailah saya mendapatkan Alkitab, lalu kemudian saya membaca. Waktu saya membaca, wow, saya menemukan hidayah. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya dapat hidayah. Ya. Yang benar itu, kalau ada orang yang murtad, dapat hidayah itu benar. Karena pasti dia baca Injil. Sementara Quran katakan, di dalam Injil ada hidayah. Injil yang mana dulu, ya? Ya, apakah Injil Yesus? Injil Yesus sama sekali sudah tidak ada. Ya, jadi ini sungguh kecelakaan yang sangat besar sekali bagi umat Paulus, gagal paham dalam memahami apa itu Injil. Jadi ketika Al-Quran mengatakan beriman kepada Injil, yaitu bukan beriman kepada Injil yang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Ini sungguh suatu kebodohan yang luar biasa. Ada petunjuk. Nah, petunjuk mana yang saya temukan? Beberapa petunjuk, tapi saya angkat saja pada kesempatan ini satu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian. Nah, ini lagi kesalahan yang sangat fatal bagi murtadin ini. Dia mengutip di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 6, di mana di sana dikatakan, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, sebab ya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi murtadin ini selalu mengutip ayat favorit ini di luar konteks, ya. Jadi untuk memahami konteks ayat itu kita harus melihat dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu di sana dikatakan ayat 1, ya, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku telah mengatakan bagimu, dan apabila aku telah pergi situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, sebab di mana tempat aku berada, kamu pun berada, dan kamu tahu jalan ke situ. Baru Thomas mengatakan kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ, bagaimana kami akan pergi? Barulah kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi konteks ayat di sini adalah Yesus itu akan pergi, ya. Konteksnya Yesus itu akan pergi, ya. Kita bisa lihat ini ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 7. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan seterusnya. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan kehakiman.
sebab penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memuliakan aku, sebab itu ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini adalah kata-kata Yesus. Yesus mengabarkan akan datang seorang setelah dirinya, yaitu Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran itu? Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan muncul ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Sebab roh yang mengatakan atau mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, ya, roh yang mengatakan atau nabi yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Kristus, ya, bahwa Yesus adalah Kristus atau Al-Masih, dia berasal dari Allah. Jadi ini pembuktiannya kita bisa lihat di dalam surat ketiga ayat ke-45. Di sana dikatakan, iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ya. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa Allah memberikan kabar gembira tentang kelahiran Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad membenarkan bahwa Isa adalah Al-Masih atau Kristus. Jadi ini sudah sangat jelas, ya. Jadi ini pembuktiannya bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus itu tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh murtadin ini, hanya mengutip-ngutip ayat tetapi tidak mengerti konteks dari ayat Alkitab itu sendiri. Kita lanjut. Yang kata Yesus, ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. Saya berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sudah jelas, ya. Jadi ini mengutip ayat di luar konteks, ya, sudah saya jelaskan tadi. Kita skip aja lah, ya, terlalu panjang ini. Manusia, itu pendapat saya dulu. Jadi kafir kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena itu saya selalu bantah teman saya, ada namanya Semi Dangawa, anak pendeta itu. Selalu saya tanya ke dia, kalau ada ucapan Yesus, kalimat yang keluar dari mulut Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya, maka saya akan jadi Kristen. Haleluya. Tapi buktinya saya jadi Kristen, walaupun tidak ada ayat itu, kalimat seperti itu. Nah, saya baru pahami ternyata, ya, Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan, tidak ada yang melantik jadi Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan dari sononya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh murtadin ini, ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sudah Tuhan dari sononya, ya. Dia tidak menyadari bahwa sudah berapa banyak konsili, ya yang terjadi, ya. Kita bisa lihat di dalam konsili Nicea tahun 325 Masehi ketika para pendeta itu menentukan, ya, kanon-kanon Alkitab, ya. Lalu di konsili-konsili berikutnya kita bisa lihat bagaimana kemudian menetapkan status Yesus, ya. Kemudian bagaimana berselisihnya, ya, seorang penganut Trinitas yaitu Athanasius dan Arius yang seorang Unitarian, ya, di mana Arius menganggap bahwa Yesus itu hanyalah seorang manusia saja. Tetapi yang diterima oleh
konsili saat itu adalah pandangan Athanasius ini, ya. Jadi sejarah gereja, ya, yang sudah mengalami berbagai macam konsili, kita bisa lihat itu sudah terlalu banyak bukti-bukti bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Kemudian pada konsili-konsili berikutnya itu barulah kemudian menetapkan kembali, ya, Roh Kudus juga menjadi salah satu dari oknum Trinitas itu. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Ya, ini yang sungguh sangat disayangkan sekali. Makanya ketika Allah meneguhkan di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-64, di sana dikatakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallau faqulu shahadu bi anna muslimun." Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, yaitu marilah kita menyembah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kita mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun, dan janganlah kita mengangkat orang, ya, sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Jadi ini sudah sangat terbukti sekali dengan sejarah-sejarah yang sudah dilewati oleh gereja setelah masa Yesus. Ya, jadi sudah sangat